Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti wa dzurriyyati ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu kembali dengan antum semua yang mulia. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan dan keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, pengarang atau musannaf yaitu Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damashqi dengan tema yaitu memaknai jihad. Kitab Riyadhus Shalihin juz 2 pada sahifah atau halaman yaitu 436. Pada juz 2 436 kitab Riyadhus Shalihin memaknai jihad menurut konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil jihadi. Ai hada utaiki iku babu fadlil jihadi, bab keutamaan jihad. Al ahadisu fi fadlil jihadi fa aksaru min antuksara fa min dalika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdalu qala imanun billahi wa rasulihi qila summa madza qala al jihadu fi sabilillah qila summa madza qala hajjun mabrurun muttafaqun alaihi. Ada beberapa hadis tentang keutamaan jihad yang lebih banyak yang tidak terhitung. Sebagian dari hadis yang menyangkut tentang keutamaan jihad adalah hadis yang sumbernya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apa yang paling utama hai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya Allah atau utusannya Allah. Kemudian diucapkan lagi, kemudian apa hai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu jihad di jalan Allah. Kemudian apa hai Rasulullah? Yaitu Rasulullah menjawab, haji yang mabrur. Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka di sini jihad yang paling utama adalah iman. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita semua orang Islam, muslimin dan muslimat, kalau kita iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kita memperoleh keutamaan amal dan juga iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk memperoleh keutamaan amal. Iman kepada Allah berarti kita artinya adalah membenarkan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah yang kita sembah, Allah adalah yang kita minta pertolongan. Kita bukan minta pertolongan kepada benda-benda yang ada di jagat raya. Bukan kita minta pertolongan kepada gunung, kepada bulan, kepada bintang, kepada pohon yang besar, kepada benda-benda di lingkungan kita. Tapi yang kita minta pertolongan adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita membenarkan apa yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah yaitu diantaranya adalah sholat. Sholat sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu semua seperti kamu semua para sahabat melihat aku sholat. Jadi sholat yang benar adalah sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ini mafhum mukhalafah atau pemahaman adalah sholat yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah adalah sholat yang tidak benar. Sholat dengan telanjang, sholat dengan menghadap selain ke arah kiblat, menghadap timur, menghadap utara, menghadap selatan. Sholat kemudian membuat sunnah sendiri, itu juga tidak benar. Karena
karena yang menjadi utusan hanyalah utusan yang terakhir hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang yang membuat sunnah sendiri, berarti adalah pembohongan agama. Itu adalah tidak benar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khatimul anbiya wal mursalin, yaitu orang yang terakhir nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang benar itu adalah sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat dengan cara kita takbiratul ihram dan seterusnya yang seperti kita lakukan setiap hari yang diajarkan oleh para ulama, para kiai, itu adalah sunnah yang benar, salat yang benar, salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diucapkan lagi, kemudian apa ya Rasul setelah iman kepada Allah dan Rasulnya? Kemudian Rasul menjawab, yaitu jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad fisabilillah atau jihad di jalan Allah adalah kita semua mengupayakan apa yang menjadi yang kita punya itu untuk jihad menegakkan agama Allah, li'ila'i kalimatillah. Kemudian yang ketiga adalah haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Haji yang meninggalkan maksiat, haji yang meninggalkan rafas, meninggalkan jidal, meninggalkan maksiat semata-mata untuk mencari, datang ke Baitullah, ke rumahnya Allah, datang ke Haramain Makkah, Madinah dan Madinatul Munawwarah, sengaja tujuannya hanyalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amal-amal yang paling utama. Ada 3 amal yang paling utama. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah jihad fisabilillah. Yang ketiga adalah haji yang mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu qala birrul walidaini. Qultu summa ayyu qala al-jihadu fisabilillah, muttafaqun alaih. Hadis yang sumbernya dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah, hai Rasulullah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Amal apa yang paling dicintai? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah, hai Rasul?" Rasul menjawab, amal yang paling dicintai oleh Allah yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, solat tepat pada waktunya atau solat sesuai dengan waktunya. Solat sesuai dengan waktunya. Kemudian apalagi Rasul, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian saya bertanya lagi, Ibnu Mas'ud bertanya, kemudian apa ya Rasul? Rasul menjawab jihad fisabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada 3 hadis ini, dari hadis di sini ada yang sumbernya dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ada 3 unsur ibadah yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu sholat sesuai dengan waktunya. Ya, sholat sesuai dengan waktunya ini adalah sholat, kita menjaga sholat di awal waktu. Sholat itu ada beberapa jenis, sholat yang diterima, sholat yang tidak diterima. Sholat yang diterima adalah sholat di awal waktu. Kemudian sholat diterima, sah dan diterima, ini berarti sholat yang diterima oleh Allah di awal waktu. Kemudian sholat yang sah tapi tidak diterima, yaitu sholat di tengah waktu atau di akhir waktu. Ini sholatnya sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kategori sholat yang paling dicintai oleh Allah di sini adalah sholat di awal waktu, ketika kita mendengarkan adzan. Kemudian perkiraan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah 4 rakaat. Kalau sholat qobliyah 2 rakaat atau sholat ba'diyah atau sholat qobliyah 4 rakaat. Umpama ini contoh sholat duhur itu perkiraan qobliyah 2 rakaat atau 4 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi kalau 2 rakaat bagus, qobliyah 2 rakaat. Lebih bagus lagi kita qobliyah 4 rakaat. Jadi man hafadha ala arba'i rakaatin qabla al-dzuri au arba'i rakaatin
ba'da duri haramallahu jasadu ala niron. Siapa yang menjaga atau melestarikan sholat qobliyah 4 rakaat sebelum duhur atau 4 rakaat setelah duhur, maka haram jasadnya dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah waktu yang paling utama perkiraan, yaitu 4 qobliyah. Umpama asar ya qobliyah asar 4 rakaat, duhur qobliyah duhur 4 rakaat. Itulah sholat yang paling utama. Ketika ada adzan, maka kita segeralah untuk bisa menyesuaikan diri untuk bisa melaksanakan sholat awal waktu. Begitu seterusnya sholat asar, ketika ada adzan, berarti kita supaya segera untuk bisa menyesuaikan waktu sholat berjamaah di masjid atau di musola atau setidak-tidaknya jamaah di rumah. Begitu seterusnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Sholat awal waktu itu adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat yang sah tapi tidak diterima, yaitu sholat di tengah waktu atau sholat di akhir-akhir waktu. Itu sholat yang tetap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diterima tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian birrul walidain, amal yang paling dicintai oleh Allah yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Orang tua ini adalah orang yang paling luar biasa, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi apapun, kita biasa sukses menjadi apapun, itu adalah barokah dari orang tua. Kita bisa menjadi orang yang ternama atau orang yang terkenal atau orang yang hebat atau orang yang sukses, semuanya itu tidak lepas dari jasa orang tua. Maka berbuat baik kepada orang tua ini tidak hanya di dunia, sampai di akhirat pun kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik ketika orang tua kita meninggal dunia, ya, kita berkata yang baik, memberi ketika kita mampu memberi, mengunjungi, mengasihi, memberi THR, memfasilitasi yaitu hibah atau memberi sesuatu yang bisa menjadikan orang tua saat hidup itu menjadi senang. Itu adalah termasuk birrul walidain. Kemudian di saat orang tua meninggal dunia, apa yang bisa kita kerjakan ketika kita sebagai anak bisa berbakti kepada orang tua? Yaitu kita semua bisa bersedekah untuk yang pahalanya sedekah itu adalah untuk orang tua. Orang tua ini di alam barzah, alam kubur, ini adalah berharap supaya anak-anak kita ini anak yang ingat kepada orang tua, anak yang bisa berbakti orang tua. Caranya bagaimana? Caranya memberi sedekah, caranya dibarakai dan barokah dzikir tahlil doa dengan barokahnya Al-Quran, kemudian dengan orang tua diberi pahala dengan sedekah yang anak-anak yang masih hidup, apakah itu bentuknya jariah yang ditujukan pahalanya untuk orang tua kita, atau infak atau wakaf yang untuk madrasah, sekolah, untuk masjid, untuk musola, untuk sarana umum, untuk siapapun, anak yatim, fakir, miskin, pahalanya disampaikan, diaturkan kepada orang tua. Semuanya ini adalah bagian dari yaitu seorang anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad fisabilillah ini jangan kita memaknai yang salah. Banyak saudara-saudara kita yang memaknai makna yang salah. Jihad fisabilillah yaitu berperang dengan membawa bendera la ilaha illallah, kemudian berperang, kemudian merusak fasilitas umum, merusak jalan, merusak perkantoran, merusak toko-toko dan seterusnya. Itu bukan jihad fisabilillah, itu adalah perusuh. Bukan jihad fisabilillah, itu adalah pengrusak, jihad bukan jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah ini adalah dengan jiwa kita, dengan harta kita, dengan kemampuan kita, dengan akal kita, dengan apa yang kita mampu untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain, orang banyak. Kemanfaat untuk negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita yang punya ilmu, kita jihad dengan memakai ilmu, menggunakan ilmu, menyebar ilmu lewat majlis taklim, kemudian lewat madrasah, sekolah pesantren dan seterusnya. Kita mengajarkan anak-anak kita, anak didik kita
mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk mereka, untuk masa depan mereka. Itu adalah jihad, bagian jihad fisabilillah. Kemudian jihad fisabilillah ketika kita mampu, punya, kaya, punya kelebihan. Caranya adalah harta kita, sebagian harta kita itu kita gunakan untuk kemanfaatan orang banyak, untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf, untuk jariah dan seterusnya. Ya, kemudian jihad yang sifatnya adalah memberikan kemanfaatan selama-lama untuk kaum muslimin dan muslimat, itu adalah masuk jihad fisabilillah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mal afdalu al imanu billahi wal jihadu fisabilihi muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzarin, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Abi Dzarin, hai Rasul, amal apa yang paling utama hai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, amal yang utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jihad di jalan Allah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ghadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya ma fiha muttafaqun alaih. Dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, Anas adalah pembantunya Rasulullah, khadimur Rasul, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu melayani Rasulullah. Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pagi-pagi di jalan Allah atau di sini al intilaku bakiron ilal jihati, pagi-pagi ya budalan atau bepergian pagi-pagi ke jalan Allah, ya, utawa aurokhatun ya almasu ba'da duri ilal ghudwi ilal ghazwi aw ruju'i minha, atau berjalan setelah duhur untuk menuju peperangan atau kembali dari dari peperangan, itu adalah lebih utama dari dunia dan seisinya. Subhanallah. Jadi jihad fisabilillah itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Kita orang tua punya cara jihad. Caranya bagaimana? Kita bekerja untuk anak istri kita, untuk mencukupi kebutuhan anak-anak kita. Anak kita bisa sekolah, anak kita bisa menjadi anak yang terdidik, bisa sekolah di madrasah, di sekolah di pesantren, atau bisa ke kuliah, atau bisa melanjutkan pendidikan dimanapun pendidikannya itu. Ketika orang tua bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan istri, untuk mencukupi kebutuhan anak, untuk mencukupi kebutuhan pendidikan anak, untuk mencukupi apa yang menjadi cita-cita keluarga, itu adalah bagian jihad fisabilillah. Jadi perginya itu juga masuk hitungan ibadah, pulangnya kategori jihad juga termasuk kategori jihad fisabilillah. Dan bekerja yang menurut Islam, bekerja yang diniati dengan niat baik, itu adalah menjadi ibadah, dan lelahnya bekerja itu adalah menjadi pelebur dosa-dosa kita. Jadi kita ini kalau siang atau sore pulang kerja, pulang kantor, dari pasar, dari manapun tempat kerja kita lelah. Lelahnya kita kerja ini adalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkatnya kita kerja itu dicatat sebagai ibadah. Pembicaraan atau kita bicara dihitung adalah membaca tasbih. Kemudian kita kerja itu adalah bagian daripada amal yang baik yang masuk, yaitu kategori jihad fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyun nasi afdalu qala mu'minun yujahidu fi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Qala sumaman qala mu'minun fi syibin minasy'abi ya'budullaha wa yada'un nasa min syarrihi muttafaqun alaihi. Hadis yang sumbernya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bertanya, seorang laki-laki itu bertanya, Hai Rasulullah, manusia yang paling utama itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab yaitu orang mukmin yang jihad dengan dirinya dan dengan hartanya di jalan Allah. Kemudian
Oh, seorang laki-laki kemudian bertanya lagi, kemudian siapa hai Rasul? Kemudian itu Rasul kemudian menjawab seorang mukmin. Seorang mukmin dari dari sebagian cabang dari beberapa cabang at-thariqu baina jabalaini, seorang mukmin di dalam sebuah jalan dari dua gunung, atau au fil jabali, atau dalam satu gunung, ia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah atau mengajak manusia supaya meninggalkan dari keburukan. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada kitab hasyiahnya kitab Riyadhus Shalihin di sini adalah at-thariqu baina jabalani au fil jabali au majrul ma'i. Orang mukmin yang berjalan di antara dua gunung atau satu gunung, atau ia berjalan atau ia berjalan untuk mendapatkan air, untuk mendapatkan air. Itu adalah dalam rangka tujuannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini menahan jiwa kita, diri kita dari sesuatu yang jelek, itu masuk jihad fisabilillah. Kita tidak ghibah, tidak ngerasani, tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak mencela orang lain. Kita mampu berkata yang baik, menahan sesuatu yang buruk, kemudian dalam rangka untuk menahan diri, itu adalah jihad diri kita. Di saat ada waktu adzan, ada sholat, ini contohnya, ini ada waktu sholat, kita sedang sibuk, ini pekerjaan itu, pekerjaan itu, ini banyak kesibukan, banyak pikiran. Ini di saat ada adzan, kemudian kita kemudian meninggalkan semua pekerjaan dunia dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian jihad fisabilillah. Yujahidu binafsihi. Kita yang suami atau istri menahan diri, meskipun si suami ini punya kesalahan, istri ini mampu untuk meredam diri, menahan diri, tidak dikabarkan kepada orang lain. Suami saya begini, dijelek-jelekan. Ketika istri ini bisa menahan diri, itu adalah bagian istri yang baik, istri yang solehah, termasuk bagian jihad fisabilillah. Begitu sebaliknya seorang suami, di mana suami di situ adalah suami yang baik, meskipun istrinya adalah istrinya buruk, tetap dianggap dalam dirinya sendiri, tidak dicela-cela di hadapan orang banyak. Istri saya itu begini, istri saya begini, kalau tidur ini sering, istri saya ini ngorok sekali. Nah, ini juga tidak boleh. Kita ini harus mampu menahan diri. Istri saya itu boros. Semua orang dikasih tahu, diberitahu, istrinya boros, istrinya orang yang tidak taat, istrinya malas ibadah, istrinya begini, kejelekannya diceritakan kepada orang lain. Itu termasuk orang yang si suami yang tidak bisa menahan diri. Apabila si suami bisa menahan diri kepada istrinya, yang buruk ditahan, tidak diceritakan kepada orang lain, itu adalah bagian dari jihad dirinya sendiri. Begitu sebaliknya, apabila istri punya keburukan, suami punya keburukan, tidak diceritakan kepada orang lain, bahkan dia adalah alhamdulillah, saya punya istri yang memang begitu keadaannya, ya Allah, ini adalah ujian saya, ya Allah, istri saya ini memang begitu, ya Allah, orangnya itu selalu begitu, ya Allah, saya terima, ya Allah, semoga menjadi ibadah kita, ya Allah, ibadah saya, ya Allah. Istri saya ini adalah boros, ya Allah. Istri saya ini selalu menjelek-jelekan sama saya, umpamanya. Ini nilai yang paling bagus untuk suami. Suami yang jempol, suami yang baik, yang menahan diri, yaitu dari kemarahan si istri. Begitu sebaliknya, istri yang baik, yang mampu menahan diri dari cacat atau kekurangan suami, itu dipakai untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah, ya Allah, si suami saya itu, alhamdulillah, ya Allah, itu pendapatannya sedikit, meskipun pendapatannya sedikit, ya Allah, aku menerima, ya Allah, aku ridha, aku senang, ya Allah. Begitu, meskipun dalam hati ini mendengkel atau sakit hati, tapi tetap bisa menerima. Itu adalah takdir, itu adalah bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jihad fi nafsi, jihad dirinya sendiri. Ketika ada sholat ini, contoh, tidak sempat untuk untuk berjamaah karena sibuk, mungkin di rumah atau di kantor atau di tempat kerja,
kita sempatkan untuk waktu kita untuk melaksanakan ibadah sholat di awal waktu. Itu adalah jihad fisabilillah. Wa malihi fisabilillah, dan juga hartanya. Kita ini yang mampu, usahanya sukses, kemudian hartanya banyak, uangnya banyak, relasinya banyak. Itu bagian daripada jihad fisabilillah. Adalah harta dipakai untuk membantu orang lain, harta dipakai untuk membantu orang tidak punya, harta dipakai untuk membantu fakir miskin, harta dipakai untuk menyantuni anak yatim, harta dipakai untuk membantu tetangga yang dalam kesusahan, harta dipakai untuk membangun fasilitas umum, membangun fasilitas ibadah, membangun fasilitas pendidikan, membangun kebersamaan, membangun persatuan, membangun kebersamaan. Itulah jihadnya orang yang punya duit, yang punya uang, yang banyak uang, yang punya kelebihan rezeki, ya. Itu adalah juga bagian daripada jihad fisabilillah. Kemudian orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin yang menyembah Allah dalam keadaan dia itu adalah salah satu di antara dua gunung di sini. At-tariqu baina jabalaini, berjalan di antara dua gunung, au fil jabali, atau berjalan dalam satu gunung, au majrul ma'i, atau berjalan dalam rangka mencari air, ya'budullaha, dalam keadaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau di kantor atau di pasar atau di sekolah atau di madrasah atau dimanapun, di gudang tempat kerja kita, di saat ada adzan waktu, itu artinya kita semuanya diperintahkan waktu sholat telah datang, itu artinya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Di saat sibuk apapun, kita harus lebih menghargai Allah Subhanahu wa taala daripada pekerjaan. Allah adalah yang selalu kita hargai, yang kita sembah dan yang kita minta. Disitulah waktu yang paling utama kita semua bisa melaksanakan ibadah, namanya ibadah sholat. Kita bisa berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ribatu yaumin fi walailatun khairun min syami syahrin wa qiyamihi wa in mata fi jara ali amalu alladzi kana ya'malu wa ujri alaihi rizquhu wa umina wa rizquhu wa amina al fattana rawahu muslimun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari Salman, sahabat Salman. Sahabat Salman berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, tali atau ikatan sehari dan semalam, tali atau ikatan sehari dan semalam itu lebih baik dari puasa 1 bulan, lebih baik daripada puasa 1 bulan dan melaksanakan puasa 1 bulan. Apabila seseorang meninggal dunia, kemudian di mana amalnya itu adalah amal yang selalu mengalir, amalnya selalu mengalir, di mana orang lain bisa melaksanakan amal, di mana orang lain bisa beramal karena yaitu amalnya selalu mengalir atau selalu dikerjakan oleh orang lain, atau rizki yang selalu diterima oleh orang lain, yang selalu berjalan, yang diterima oleh orang lain, dan orang yang aman dari orang-orang yang ahli fitnah, al-fattan, ada orang yang aman dari fitnahnya setan, fitnatus syaitani au fitnatul qabri wa adabahu, dan orang tersebut adalah orang yang aman dari fitnahnya setan, fitnahnya kubur, dan siksa kubur. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab Sahih Muslim. Artinya begini, kita ini hidup ini ada irtibat, ada tali, ada ikatan. Apa yang kita kerjakan itu harus bernilai ibadah. Kerja untuk ibadah kepada Allah, mengajar untuk ibadah niat karena Allah, kerja untuk niat karena Allah. Kita ke kantor, ke pasar, ke gudang, kerja apapun, ke sawah, kerja manapun, dimanapun kita kerja, itu harus ada irtibat lillah, adalah supaya kita punya hubungan niat, yaitu an-niyatu, yaitu niat irtibat atau niat
hubungan ikatan tali untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila satu hari satu malam yang kita kerjakan itu karena memang karena Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada puasa 1 bulan, melaksanakan puasa 1 bulan. Kemudian selanjutnya di sini kata Allah ajra ma kana ya'malu minas sholihati au ajral jihadi. Kita ini mengerjakan perbuatan yang baik, membuat sunnah yang baik dan dilaksanakan oleh orang-orang lain, juga orang lain mengikuti perbuatan yang baik. Kita berdakwah, kita mengaji, kita mengajarkan infak, jariyah, wakaf, sedekah dan seterusnya. Kita mengajarkan orang lain dan dikerjakan oleh orang banyak, itu juga apa yang kita kerjakan itu juga bernilai pahala. Pahalanya adalah selalu mengalir sampai kita meninggal pun pahalanya juga memang selalu mengalir. Pahalanya yang selalu kita dapatkan meskipun kita sudah meninggal dunia. Atau kita ini kita ini punya anak buah, kuli anak buah atau atau bawahan, di mana rezeki kita yang kita terima itu juga selalu kita jaga rezeki itu mampu dinikmati oleh dinikmati oleh orang-orang lain, maka itu orang lain bisa menikmati, orang lain bisa bekerja, orang lain di perusahaan kita, orang lain bisa yaitu mengerjakan mendapatkan rezeki dari usaha kita, itu termasuk amal yang baik yang selalu pahalanya mengalir. Orang yang mengerjakan, orang yang selalu berniat irtibat, ikatan tali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu beramal di mana amalnya juga diamalkan oleh orang lain. Kemudian orang yang diberi rezeki dan rezekinya selalu juga dinikmati, rezeki tersebut dinikmati oleh orang lain, maka termasuk ia adalah orang yang selamat dari fitnahnya setan dan orang yang selamat dari fitnahnya kubur, cobaan kubur, siksa kubur, dan orang yang selamat dari adab kubur. Alhamdulillah. Jadi kalau kita punya kita orang kaya ini, alhamdulillah ya Allah, jangan beri saya ya Allah kekayaan ya Allah, kekayaan ini saya jaga dengan sebaik-baiknya ya Allah. Juga anak-anak buah saya, karyawan saya ya Allah, saya jaga sebaik-baiknya ya Allah. Semoga selalu dalam keadaan sehat, usaha saya ya Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan lancar. Kemudian keuangannya juga lancar dan juga saya mampu untuk memberikan rezeki kepada anak buah saya ya Allah, karyawan saya ya Allah. Lah itu juga termasuk memang amal yang pahalanya selalu lumintu, selalu terus menerus, di mana pahala itu selalu dinikmati oleh orang bawaan kita dinikmati terus menerus, maka termasuk kita mendapat pahala yang tidak ada taranya, yaitu kita selalu mendapat pahala yang mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mayyitin yukhtamu fi ala amalihi ilal murabita fi sabilillah fa innahu yanmi lahu amalu ila yaumil qiyamati wa yu'minu min fitnatil qabri. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah berkata, setiap orang mayit atau orang meninggal dunia itu ditutup atau diakhiri sesuai dengan amalnya, kecuali orang yang bersambung atau orang yang murabit, orang yang bersambung, orang yang mengikat hubungannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang murabit, orang yang mengikat, orang yang bersambung amalnya, ibadahnya, pekerjaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya itu adalah amal yang berkembang, munda atau berkembang sampai hari kiamat, dan ia diamankan dari coba kubur atau fitnahnya kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan dan hadis yang sahih. Di sini pada kitab khasyanya, kitab syarahnya di sini tanqati'u hasanatuhu. Jadi setiap orang meninggal dunia maka kebaikannya akan terputus. Potol akan terputus, kecuali orang yang murabit fisabilillah, orang yang selalu mengikat kegiatannya
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengikat di jalan Allah maksudnya gimana? Kita ini memang kerja untuk anak kita. Saya berniat bekerja untuk mencukupi anak saya, istri saya, anak saya, dan kebutuhan anak saya, kebutuhan sehari-hari. Saya berniat anak saya yang saya sekolahkan di sekolah, ada di madrasah, supaya menjadi anak yang soleh atau menjadi anak yang solehah. Ini yang kita kerjakan setiap hari, siang malam ini berkaitan dengan, yaitu berkaitan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kerja juga seperti itu, yang mengajar seperti itu, yang dokter juga seperti itu, Pak guru, Bu guru, dokter, perawat, orang tua. Kaitkan kerja antum semua, kamu semua, untuk untuk jalan yang baik, untuk berniat fi sabilillah, yaitu berniat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita semua berniat di jalan Allah, maka di sini yanmi lahu amalu ila yaumil qiyamati, maka amalnya ini berkembang mundak-mundak, berkembang sampai hari kiamat. Kita menurunkan anak dokter yang hebat, anak dokter yang ahli ibadah, menjadi orang tua di mana anaknya dokter yang hebat, dokter yang ahli ibadah, dokter yang hafal Quran. Nah, ini adalah orang tuanya ketika di alam barzakh, alam kubur, selalu mendapatkan pahala dan siraman pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya, anak kita pekerja kasar, kuli, bangunan dan seterusnya, di mana dia juga selalu mendoakan kepada orang tuanya, ahli ibadah. Maka ibadahnya seorang anak itu juga dinikmati oleh orang tuanya, karena orang tuanya lah yang mendidik anak-anaknya ahli ibadah. Maka ketika anaknya orang tua mendidik anaknya ahli ibadah, di mana anak itu juga menjadi ahli ibadah, maka pahala anak juga sampai kepada orang tua menikmati pahalanya sampai hari kiamat. Begitu seterusnya para kiai, para ulama, para penceramah, ya, di mana ilmu-ilmunya dinikmati oleh para santri, para ustaz, dinikmati oleh para peserta didik, para santri, dan di mana juga murid-muridnya menjadi ulama, menjadi kiai, menjadi pendakwah dan seterusnya. Juga guru-gurunya itu juga mendapat pahala yang diraih oleh murid-muridnya yang menjadi ulama, menjadi guru, menjadi kiai, juga diperoleh oleh guru-guru yang mengajarnya. Maka ini adalah sampai tidak terbatas sampai hari kiamat. Itu adalah pahala yang mengalir, di mana memang di sini adalah al-murabitu fisabilillah, orang yang menyambungkan dirinya, hatinya, amalnya, ibadahnya, pekerjaannya semua adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, selalu mendapat pahala, meskipun sudah meninggal dunia sampai pada hari kiamat, selalu mendapat pahala terus yang tidak pernah putus. Dan tidak hanya itu, wa yu'ammanu min fitnatil qabri, dan juga diamankan atau selamat dari fitnah kubur, dari coba kubur. Ma yataradul mayyit idza kana min ashabil ma'asi wa lam yatub min as-su'ali wal adabi wa ma yulaqihi fihi min dzikrin wa naka wal iyadati billah. Hal tersebut adalah tidak diperoleh oleh orang yang ahli maksiat, min ashabil ma'asi, orang-orang yang bermaksiat. Walam yatub minasu'ali wal adabi, dan orang tersebut, di mana orang termasuk orang yang ahli maksiat, tidak berjalan, hal hadis tersebut tidak berlaku bagi orang-orang yang ahli maksiat, dan sampai meninggal pun dia tidak bertobat, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di alam kuburnya termasuk orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kuburnya adalah alam yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita orang tua, siapapun kita, profesi apapun yang kita punya, mari jadikan kita semua adalah orang yang al-murabitu fi sabilillah, yaitu orang yang menyambungkan, orang yang mengikat, orang yang menghubungkan usaha-usaha kita, pekerjaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sebagai bawahan berniat, saya kerja ya Allah supaya menjadi anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah.
Saya kerja ya Allah supaya anak saya menjadi anak yang hafid Quran, hafal Al-Quran. Saya kerja begitu seterusnya, pekerjaan profesi apapun kita hubungkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja ya Allah, semoga anak kami ya Allah anak yang terbuka hatinya, anak-anak yang soleh-solehah, anak yang alim, anak yang cerdas, anak yang ibadah, anak yang alim hafid Quran. Atau ya saya kerja ya Allah demi anak saya, semoga cita-cita anak saya tercapai menjadi dokter ya Allah, supaya menjadi dokter yang soleh, dokter yang baik, dokter yang ibadah, menjadi begitu seterusnya. Itulah namanya al-murabitu fi sabilillah, yaitu kita semua ini orang yang menyambungkan, orang yang mengikat orang yang menghubungkan apa yang kita kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ribatu yaumin fi sabilillah khairun min alfi yaumin fi ma siwahu minal manazili. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Artinya adalah dari hadis dari sahabat Utsman. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu, sahabat Utsman berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, ikatan atau tali satu hari di jalan Allah itu lebih baik, lebih berkah, lebih barokah, lebih baik dari 1000 hari dari 1000 hari selain di jalan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa pangkat atau dari berbagai pangkat atau berbagai keadaan atau rumah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan oleh Imam Tirmidzi sebagai hadis yang hasan dan sahih. Maksudnya begini, hadis ini hadis diceritakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga. Khalifah yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Utsman, Dunuren, diberi gelar Dunuran wal hijratain, orang yang mempunyai 2 cahaya dan juga 2 kali hijrah. Sahabat Utsman ini berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, satu ikatan atau tali di jalan Allah, satu hari di mana ikatan murabit, ikatan orang yang mengikat atau menghubungkan ya, dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dari 1000 hari. Masya Allah, subhanallah. Kita yang kerja ini harus kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya kerja untuk bisa beribadah, untuk bekal ibadah ya Allah. Dan seterusnya, selalu kita hubungkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya murabit. Satu hari kita hubungkan selalu aktivitas kita di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih utama dari 1000 hari. Lebih dari utama dari 1000 hari di mana tidak ada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini begitu, maka semuanya ini yang kita ini niat ini penting. Niat ini penting. Kerja ini juga punya niat yang untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ke kantor untuk niat untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ke manapun tempat kerja kita, ini adalah untuk niat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu para mustami'in, mustami'at, para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad ini adalah bagian daripada amal yang paling utama, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua ini adalah berjihad untuk diri kita sendiri, berjihad untuk keluarga, berjihad untuk masyarakat kita, berjihad untuk lingkungan, berjihad untuk NKRI yang kita cintai. NKRI yang kita cintai harus kita bangun dengan sebaik-baiknya. Membangun negara kesatuan Republik Indonesia adalah bagian dari jihad sesuai dengan profesi, keadaan atau kemampuan kita masing-masing. Yang sebagai dokter jihadnya adalah lewat bidang kesehatan, yang sebagai guru, ustadz, guru, penceramah, pak kiai, ulama, jihadnya dengan ilmu. Yang kita punya rezeki yang lebih, rezeki yang banyak, uang yang banyak, kita jihad, kita sumbangkan untuk orang lain, untuk lembaga-lembaga, untuk kepentingan orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain. Begitu seterusnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang besar. Mari kita bangun kebersamaan. Mari kita bangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama orang muslim. Kita bangun persaudaraan sesama manusia,
persaudaraan sama sesama warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ini hidup dilahirkan di negara Indonesia. Kita hidup juga di negara Indonesia. Kita juga berjuang di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita membangun, kita memajukan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita membuat rusuh negara NKRI. Jangan membuat orang banyak susah karena kerusuhan. Jangan karena ada dalil agama dalil agama dengan cara kerusuhan, itu tidak benar. Agama jangan dibawa alat untuk membuat kerusuhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka mari kita menjaga persatuan dan kesatuan. Mari kita jaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas Pancasila ini kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan artinya adalah kita semua adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemanusiaan, kita harus punya sifat kemanusiaan. Jangan bikin orang lain susah. Jangan membuat kerusuhan sehingga orang lain menjadi susah. Kemudian persatuan Indonesia, kita bangun negara kita dengan persatuan, satu dengan yang ada. Kita harus bersatu. Kemudian kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Asas musyawarah, mufakat, ono rembuk dirembuk, sing sae sing apik. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan untuk kita semua, untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Mari kita cintai negara NKRI, mari kita majukan negara NKRI, mari kita jihad bersama-sama sesuai dengan keadaan kemampuan kita masing-masing untuk kemajuan NKRI yang kita cintai, NKRI yang kita banggakan, NKRI yang yang menjadi kita semua hidup di bumi pertiwi negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bangun untuk kemajuan NKRI. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.